Hai guys, welcome to my channel. Mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe. Kali ini kita akan tirta yatra ke pura di Pulau Menjangan, Bali, dan adapun sejarahnya, yaitu berakar dari perjalanan suci Dang Hyang Siddhimantra yang menorehkan tongkat sakti untuk memisahkan Jawa dan Bali di Segara Rupek. Situs ini menjadi pusat ziarah spiritual Tirta Yatra penting dengan 11 pura atau pelinggih, termasuk Pura Segara Giri Dharma Kencana yang dibangun bertahap pada 1999 sampai 2006. Untuk menuju Pura Menjangan, kita harus melewati lautan dengan perahu. Adapun perahu yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Menjangan, Bali, umumnya disebut perahu motor atau speedboat. Titik penyeberangan utama yaitu Dermaga, Labuan Lalang, Grogyak, Buleleng. Waktu tempuh sekitar 30-40 menit dari Labuan Lalang, tergantung cuaca dan jenis perahu. Kapasitas penumpang biasanya 5-10 orang untuk pulang pergi. Lautnya begitu indah dan membentang luas. Sebaiknya berangkat pagi jam 7-10 WITA agar tidak terkena ombak besar dan panas terik. Nah, kita sudah sampai di Pulau Menjangan. Sesampai di sini disuguhkan dengan pemandangan indah, yaitu pepohonan, laut dan langit yang biru. Tentunya maskot pulau ini yaitu Menjangan yang sangat cantik. Menjangan sangat dilindungi. Di sini adapun larangannya, kita tidak boleh sembarangan memberi makanan agar ekosistem tetap terjaga dan lestari. Menjangan di sini sangat cantik kan pemirsa? Baik, kita kembali ke sejarah dan latar belakang Pura Menjangan. Kisah Dang Hyang Siddhimantra. Pura utama, Pura Segara Giri Dharma Kencana, didirikan untuk menghormati jasa beliau. Konon, beliau membelah tanah Jawa dan Bali hingga ke wilayah Segara Rupek, menciptakan pulau kecil yang kini dikenal sebagai Pulau Menjangan. Setelah melakukan piuning, bisa dilanjutkan persembahyangan pada tahapan di bawah ini. 1. Pura Taman Beji. Pura pertama adalah Pura Taman Beji yang merupakan tempat kita nunas pengelukatan, meminta penyucian diri sebelum kita masuk ke tempat para dewa-dewi di Pura Taman Beji ini. Berstana beliau dari Gunung Rinjani yang diutus ke Pulau Menjangan, Bali. Setiap titik kita akan dikelilingi dengan menjangan. Selanjutnya kita menuju Stana Hyang Brahma Ireng, Pasraman Agung Kebo Iwa, tempat Ida Bahtara Lingsir Hyang Brahma Ireng. Di sini, beliau menganugerahkan basma hitam ireng, artinya panugrahan dari Batara Brahma. Sebagai kekuatan menciptakan, basma hitam ini terbuat dari kayu yang dianggap suci dan berbau harum seperti cendana. Kemudian dibakar dengan api suci Brahma dalam sebuah pasepan. Selanjutnya, ketiga adalah Pagoda Agung Dewi Kuan Im dan Dewa Buddha. Beliau Dewi Kuan Im yang dianugerahkan adalah basma berwarna abu-abu. Terbuat dari abu dupa yang kita persembahkan, dicampur dengan air suci dari beliau yang didahului dengan menyebut Om Nama Siwaya Amitabha sebanyak 7 kali. Sebelum memasuki pagoda Dewi Kuan Im, beliau sudah berpesan kepada siapapun yang ingin bersujud kepadanya. Pesan beliau sudah terpampang di pintu masuk pagoda yang berbunyi, "Wahai anak-anakku, apapun yang engkau haturkan atau persembahkan kepodeku, terkecuali daging,
Asalkan dilandasi rasa tulus ikhlas, aku terima dengan senang hati. Semua persembahanmu itu nanti akan aku kembalikan lagi kepadamu dalam bentuk yang lain demi untuk kehidupanmu yang lebih baik di kemudian hari. Pesan lainnya dapat dibaca di pintu pagoda berbunyi, bagaimana dahsyatnya bumi ini berputar. Bila manusia lalai dengan dirinya, lupa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, bahaya maha dahsyat akan menghadang di hadapannya. Kuatkan budi pekertimu. Sujudlah kepada Ibu Pertiwi. Di hadapanku, Dewi keselamatanmu. Adapun wejangan yang lainnya ditunjukkan di dalam ruangan pagoda yang berbunyi, musuh terutama manusia adalah diri sendiri. Kegagalan terutama manusia adalah kesombongan. Kebodohan terutama manusia adalah sifat menipu. Kesedihan terutama manusia adalah iri hati. Kesalahan terutama manusia adalah mencampakkan dirinya. Dosa terutama manusia adalah menipu dirinya dan orang lain. Sifat manusia yang terkasihkan adalah rasa rendah diri. Sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Kehancuran terbesar manusia adalah keputusasaan. Harta terutama manusia adalah kesehatan. Hutang manusia terbesar adalah hutang budi. Hadiah terutama manusia adalah lapang dada dan mau memaafkan. Kekurangan terbesar manusia adalah sifat berkeluh kesah dan tidak memiliki kebijaksanaan. Ketentraman dan kedamaian manusia adalah suka berderma dan beramal. Pesan lainnya berada di dinding ruangan pagoda yang paling menyentuh adalah petuah berupa syair, perbedaan hati dan nasib yang berbunyi, jika hati dan nasib baik, kekayaan dan kemuliaan akan terus mengikuti sampai akhir hayat. Jika nasib baik tapi hati tidak baik, rezeki akan berubah menjadi bencana. Jika hati baik walaupun nasib tidak baik, bencana akan berubah menjadi rezeki. Jika hati dan nasib tidak baik, bencana dan kemiskinan akan menghampiri. Hati bisa mempengaruhi nasib. Yang terpenting adalah senantiasa mempunyai hati welas asih dan kebenaran. Nasib adalah cerminan dari hati. Kebaikan dan keburukan diciptakan oleh manusia sendiri. Jika percaya pada nasib tapi tidak membina hati, segala yang diperoleh hanya sekedar polesan. Selanjutnya kita ke pura yang keempat adalah Pendopo Agung Gajah Mada, tempat persembahyangan memuja Sang Hyang Wisnu Murti. Di Pendopo Agung Gajah Mada ini dan percaya pada nasib bija langit dan bumi dan akan memberikan bantuan. Benang suci, benang tri, datu, benang suci, merah putih hitam. Sudah hampir 15 tahun, karena umat Hindu sudah mengalami ketenangan, digantilah kemudian dengan benang suci merah putih sebagai simbol daripada Majapahit. Merah diartikan berani, putih itu diartikan suci. Artinya, berani melaksanakan kebenaran. Kata Ida Prabu, kelima adalah puncak penataran agung Pura Pingit Klenting Sari, tempat memuja Bahatara Lingsir Sang Hyang Pasupati Siwa, di mana panugrahan beliau berupa bija warna putih, lambang Ciwa Pasupati, keenam adalah tempat persembahyangan Dalem Watu Renggong dan Dalem Erlangga. Prabu Dalem Erlangga sekarang sudah meraga Wisnu Kencana. Di Prahyangan Dalem Watu Renggong dan Dalem Erlangga, kita akan dianugerahkan memakai bija warna kuning yang artinya sebagai simbol pengesahan penyidakarya. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tempat persembahyangan Hyang Maha Ganesha. Beliau berasal India yang diutus sama orang tuanya, ayahnya Dewa Siwa, untuk datang ke Pulau Menjangan dengan suatu tugas mulia, menjaga Bali dan Nusantara pada umumnya. Lorong menuju tempat ini juga ada peringatan cannot enter, for praying only,
dilarang masuk hanya untuk kepentingan persembahyangan. Uniknya, di tempat persembahyangan ini, kita melakukan persembahyangan membelakangi patung Dewa Ganesha. Di sini, tata cara sembahyang sudah tertera. Tata cara persembahyangan, yaitu panca sembah, lalu ucapkan mantra Ganesha 7 kali Om Maha Ganesha, ya nama, Swaha, lalu Parama Santi, lalu beliau menganugerahkan bija warna kuning, kemudian mengakhiri persembahyangan dengan cara sujud sungkem di kaki Dewa Ganesha. Kedelapan adalah ibunya Dewa Ganesha, yaitu Hyang Maha Suci, Ibu Dewi Parwati. Di sini, beliau menganugerahkan bija warna merah sebagai simbol kebenaran. Berani kita mengatakan yang benar dan takut mengatakan yang salah. Seorang ibu sudah pasti akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebenaran. Selanjutnya, ke-9 adalah kuil Restiti Santi Ratu Kanjeng Kidul Dewi Samudra atau Ratu Pantai Selatan. Tata cara sembahyang hampir sama dengan di tempat Dewa Ganesha, yaitu panca sembah. Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan mantra memuji keagungan Ratu Kanjeng 7 kali yang berbunyi Om Puji Ratu Kanjeng ya. Nama Swaha dilanjutkan dengan Nunas Tirta dan Menima. Anugerah beliau berupa basma warna hijau sebagai simbol santi kedamaian. Sehingga tempat ini diberi nama Kuil Restiti Santi, tempat untuk mencari kedamaian. Menurut keterangan dari Jero Mangkuwidi yang berasal dari Singaraja, basma ini terbuat dari tepung dicampur tumbukan serbuk kayu yang berbau harum dan diisi perwarna hijau, lalu dicampur dengan tirta air suci yang dimohon, lalu ditorehkan di antara kedua alis. Pisnen Ratu Kanjeng terpampang di dinding yang berbunyi, "Wahai umatku seluruh jagat raya." Sudah saatnya Ratu Kanjeng muncul di darat untuk memperingatkan umatku supaya sadar bahwa di bawah lautan samudra ini ada banyak para dewa-dewi. Oleh karena itu, sadarlah umatku bahwa lautan ini suci dan sangat penting untuk anak cucu kita supaya bisa melanjutkan kehidupan menuju bakti Restiti Santi. Ke-10 ada lagi pelinggih yang terbaru. Terakhir yaitu Pura Pingit Klenting Sari, Linggam Buana Segara Bumi yang di Plaspas diresmikan pada purnama Kasa tanggal 16 Juli tahun 2019 dan dirintis oleh Ratu Ibu Tri Buana Tunggal Pertiwi dan Ratu Pabu Tri Buana Tunggal Sari sebagai Stana Sang Hyang Suwung. Ida Sang Hyang Widi Waza yang berupa Linggayoni. Cara sembahyang di tempat ini dengan cara berdoa dan mengucapkan mantram Omkara, ya Namah Swaha sebanyak 11 kali. Terakhir, Pura Segara Gili Menjangan yang merupakan Stana Ida Betara Lingsir Sang Hyang Pasupati. Menuju ke sini, pemedek meniti jalan kecil setapak dan menanjak di antara simasemek kecil yang agak kering. Pura ini merupakan pura terakhir yang dapat dikunjungi. Kawasan Tanah Suci ini dibuka untuk umum asal untuk tujuan sembahyang, meditasi atau yoga, karena tugas para dua dui adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Sekian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Om Shanti, Shanti, Santi Om, Rahayu.